Selamat datang kembali di Vermog. Bayangkan suasana ini, tanggal 26 Desember. Di sebagian besar rumah di Eropa, sisa-sisa kertas kado Natal masih berserakan. Di Italia, Spanyol, dan Jerman, stadion-stadion sepak bola sunyi senyap. Lampu dimatikan, dan para pemainnya sedang berlibur di pantai tropis atau berkumpul bersama keluarga di depan perapian. Tapi, tidak di Inggris. Di Inggris, tanggal 26 Desember justru menjadi hari di mana mesin industri sepak bola berputar paling kencang. Udara dingin yang menusuk tulang, uap napas yang keluar dari mulut para supporter, dan suara peluit kick-off adalah tradisi yang sama sakralnya dengan kalkun panggang. Ini adalah Boxing Day. Hari di mana Liga Premier Inggris memisahkan diri dari logika liga-liga dunia lainnya. Hari di mana sejarah diciptakan, rekor-rekor gila ditorehkan, dan, di sisi lain, hari yang disebut sebagai neraka bagi fisik para pemain. Selama 20 menit ke depan, kita akan membedah tuntas sejarah Boxing Day. Dari kotak hadiah para pelayan di era Victoria, keajaiban hujan 66 gol tahun 1963, hingga mengapa Jurgen Klopp dan Pep Guardiola begitu membenci jadwal ini. Duduklah dengan nyaman, ini adalah kisah Boxing Day. Mari kita mundur jauh ke belakang. Banyak orang salah kaprah. Ketika mendengar Boxing Day, imajinasi mereka melayang ke ring tinju, Mike Tyson atau Muhammad Ali. Padahal tidak ada pukul-memukul di sini, kecuali mungkin tackle keras di lapangan. Istilah Boxing Day berakar dari era Ratu Victoria di abad ke-19. Ini adalah kisah tentang kelas sosial. Pada masa itu, tanggal 25 Desember adalah hari Natal di mana para tuan tanah dan orang kaya berpesta. Para pelayan mereka harus bekerja keras melayani pesta tersebut. Nah, sebagai bentuk terima kasih, sehari setelahnya, tanggal 26 Desember, para pelayan ini diberi libur. Sebelum pulang ke rumah keluarga masing-masing, majikan mereka akan memberikan sebuah kotak atau Christmas box. Isinya bisa berupa uang, hadiah kecil, atau sisa makanan pesta kemarin. Dari kotak inilah istilah Boxing Day lahir, hari untuk membuka kotak. Lalu bagaimana kotak hadiah ini berubah menjadi bola sepak? Sepak bola sejak awal adalah olahraga kelas pekerja. Ketika para pekerja ini libur di tanggal 26, mereka butuh hiburan. Dan hiburan paling murah dan meriah adalah menonton pertandingan bola. Pertandingan liga pertama yang dimainkan pada Boxing Day tercatat pada tahun 1888 antara Preston North End melawan Derby County. Sejak saat itu, tradisi ini tidak pernah mati. Dulu jadwalnya lebih gila lagi. Sampai tahun 1950-an, tim-tim Inggris bahkan bermain tepat di hari Natal tanggal 25 Desember, lalu main lagi tanggal 26 Desember. 2 hari berturut-turut. Tapi karena transportasi umum mulai libur total di tanggal 25, fokus pertandingan akhirnya digeser sepenuhnya ke Boxing Day. Jadi, ketika Anda menyalakan TV dan melihat Liverpool atau Manchester United bermain di tanggal 26, Anda sedang menyaksikan warisan budaya yang sudah berusia lebih dari 1 abad. Setiap membicarakan Boxing Day, ada 1 tahun yang wajib, fardu ain, untuk dibahas. Tahun 1963. Jika ada mesin waktu, saya sarankan Anda pergi ke tanggal 26 Desember 1963. Bawa tiket terusan, dan siapkan mental Anda. Karena hari itu, sepak bola Inggris mengalami kegilaan massal. Bayangkan ini, hanya dalam 10 pertandingan divisi utama, sebelum ada Premier League, tercipta total 66 gol. Mari kita ulangi, 66 gol dalam 1 hari. Rata-rata 6,6 gol per pertandingan. Di era sekarang, skor 1-0 atau 2-1 itu wajar. Tapi di Boxing Day 1963, papan skor seolah rusak. Mari kita bacakan beberapa hasil pertandingannya dan coba tahan nafas Anda. Pertama, Fulham melawan Ipswich Town. Skor akhirnya 10-1 untuk Fulham. 10 gol. Kedua, West Ham United menjamu Blackburn Rovers. Blackburn menang telak 8-2 di kandang lawan. Ketiga, Burnley menghancurkan Manchester United dengan skor 6-1. Ya, setan merah dibantai 6 gol. Lalu Liverpool juga menang 6-1 atas Stoke City dan Chelsea menang 5-1 atas Blackpool. Hari itu, para penyerang seolah lupa cara berhenti mencetak gol dan para kiper serta bek mungkin ingin pensiun dini.
Kejadian tahun 1963 ini menjadi standar emas hiburan Boxing Day. Fans yang datang ke stadion dengan kedinginan, pulang dengan hati hangat dan suara serak karena terlalu banyak berteriak gol. Sampai hari ini, setiap kali Boxing Day tiba, grafik skor tahun 1963 itu pasti viral di media sosial. Itu adalah bukti otentik betapa liarnya sepak bola Inggris di musim dingin. Beranjak ke era modern atau era Premier League, Boxing Day melahirkan pahlawan-pahlawannya sendiri. Ada mitos bahwa tim yang memuncaki klasemen saat Natal atau Boxing Day pasti akan juara liga. Statistik menunjukkan ini sering benar, tapi tidak selalu. Tanyakan saja pada fans Arsenal atau Liverpool yang beberapa kali memuncak di Natal tapi terpeleset di Mei. Tapi bicara soal individu, ada satu nama yang layak disebut King of Boxing Day. Dia adalah Harry Kane. Mantan kapten Tottenham Hotspur ini memegang rekor gol terbanyak dalam sejarah Premier League, khusus di tanggal 26 Desember. Dia mencetak gol hampir setiap kali bermain di tanggal ini. Kane melewati rekor legenda Liverpool, Robbie Fowler. Apa yang membuat pemain begitu tajam di Boxing Day? Beberapa analis mengatakan ini faktor atmosfer. Stadion di Boxing Day terasa berbeda. Penonton yang datang lebih bervariasi. Banyak yang membawa anak-anak, paman, kakek nenek. Energinya adalah energi liburan. Pemain merasakan itu. Adrenalin di tengah cuaca dingin membuat tempo permainan seringkali menjadi sangat cepat dan terbuka. Inilah kenapa Boxing Day sering menghasilkan drama, comeback dramatis, dan gol-gol menit akhir. Namun, di balik pesta gol dan sorak-sorai penonton, ada sisi lain yang jarang kita lihat di layar kaca. Sisi yang lebih gelap, sebuah neraka fisik bagi para atlet. Jadwal Boxing Day seringkali menjadi sumber konflik antara pelatih dan penyelenggara liga. Bayangkan, tubuh manusia dipaksa bekerja dalam intensitas maksimal, lalu hanya diberi waktu istirahat kurang dari 48 jam untuk melakukannya lagi. Di periode festive season, klub Inggris bisa bermain tanggal 26, lalu tanggal 28, dan tanggal 1 Januari. 3 laga dalam 1 minggu. Pelatih seperti Jurgen Klopp dan Pep Guardiola adalah kritikus paling vokal. Mereka menyebut jadwal ini kriminal dan pembunuh pemain. Resiko cedera otot, hamstring, betis meningkat drastis di periode ini. Pemain kelelahan, laktat menumpuk, dan fokus menurun. Pemain asing yang baru datang ke Inggris seringkali syok. Di Jerman atau Spanyol, mereka biasa menikmati winter break atau libur musim dingin. Mereka bisa meregangkan kaki dan memulihkan mental. Tapi, begitu pindah ke Inggris, mereka harus berlari di lumpur beku saat teman-teman mereka di negara lain sedang tidur nyenyak. Lalu, kenapa tradisi ini dipertahankan? Jawabannya klasik, tradisi dan uang. Boxing Day adalah prime time televisi. Ketika tidak ada tontonan olahraga lain di dunia, mata seluruh dunia tertuju ke Inggris. Hak siar TV melonjak, tiket stadion terjual habis. Secara bisnis, menghapus Boxing Day adalah kerugian besar. Jadi, para pemain dikorbankan demi tradisi dan industri hiburan global ini. Boxing Day adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah neraka bagi otot dan fisik pemain. Ia adalah jadwal yang brutal dan tidak manusiawi menurut standar sains olahraga modern. Tapi di sisi lain, ia adalah surga bagi kita, para penikmat sepak bola. Ia adalah hadiah Natal susulan yang tak ternilai harganya. Sebuah tradisi yang mengingatkan kita bahwa sepak bola pada akarnya adalah tentang komunitas, tentang hiburan rakyat, dan tentang kebersamaan di hari libur. Jadi, ketika Anda duduk manis menyaksikan laga Boxing Day tahun ini, ingatlah sejarah panjang di belakangnya. Ingatlah para pelayan di era Victoria yang membuka kotak hadiah. Ingatlah 66 gol di tahun 1963 dan berikan apresiasi lebih pada para pemain yang tetap berlari meski kaki mereka terasa berat. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di kick-off berikutnya.